Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah menarik di masa Abdullah bin Mubarak. Pernah di negeri Mekah terjadi kemarau panjang. Maka Abdullah bin Mubarak mengajak kaum muslimin untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama 3 hari Abdullah bin Mubarak dan para kaum muslimin di negeri Mekah meminta hujan dengan cara sholat istisqa. Akan tetapi hujan belumlah juga turun. Abdullah bin Mubarak akhirnya berpikir, beliau berkata sendiri, kayaknya nih aku harus menjauh dari manusia untuk berdoa kepada Allah sendiri agar lebih khusyuk. Mudah-mudahan dengan cara berdoa sendiri dengan khusyuk Allah menurunkan hujan secepatnya. Pergilah Abdullah bin Mubarak ke satu tempat dan mencari satu goa. Masuklah beliau ke goa itu untuk berdoa kepada Allah meminta hujan. Belum lama Abdullah bin Mubarak masuk ke gua itu, tiba-tiba datanglah seorang gulamu aswad, budak hitam. Budak hitam atau seorang abid. Tiba-tiba abid itu tanpa mengetahui bahwa di gua itu ada Abdullah bin Mubarak. Abid itu tiba-tiba sholat 2 rakaat. Setelah itu abid itu bersujud. Di dalam sujudnya abid itu berdoa, didengarkan oleh Abdullah bin Mubarak. Apa doanya? Di dalam doa sujudnya seorang abid itu katanya, ya Allah, sesungguhnya orang-orang telah meminta hujan kepada Engkau selama 3 hari. Tetapi belumlah juga Engkau turunkan hujan. Aku bersujud kepada Engkau meminta hujan, maka aku tidak akan mengangkat kepalaku dari sujudku sebelum Engkau menurunkan hujan kepada kami. Tiba-tiba hujan pun turun dengan deras. Dan Abdullah bin Mubarak merasa sangat takjub kepada budak hitam ini. Kemudian abid itu setelah hujan pun turun, dia pun pergi. Abdullah bin Mubarak karena merasa takjub sama abid ini diikuti kemana dia pergi. Diikuti dari belakang. Ternyata dia masuk ke satu rumah orang kaya, ke majikannya. Kata Abdullah bin Mubarak, ini bukan sembarangan abid nih. Ini pasti kekasih Allah atau salah satu daripada aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika abid itu masuk satu rumah, Abdullah bin Mubarak duduk di depan rumah itu, di depan pintunya. Tiba-tiba keluarlah yang punya rumah, orang kaya. Kata Abdullah bin Mubarak, aku datang ke sini untuk membeli seorang abid, seorang hamba. Kata yang punya rumah, oh ada, nanti aku liatin. Masuklah orang kaya ini ke rumah dan membawa seorang abid. Dilihat oleh Abdullah bin Mubarak, oh ini bukan yang tadi. Ada lagi yang lainnya, kata Abdullah bin Mubarak, ada. Tetapi ini lebih baik daripada yang satu lagi. Ada satu lagi tapi yang itu jelek. Kata Abdullah bin Mubarak, apa kejelekan hamba yang lain? Abid yang masih ada di rumah. Oh yang itu pemalas sekali. Kata Abdullah bin Mubarak, coba saya mau lihat aja. Kemudian orang kaya itu masuk lagi ke rumah dan kembali membawa seorang abid
Dan ketika dilihat oleh Abdullah bin Mubarak, ternyata abid atau hamba itu orang yang berdoa, yang masuk gua tadi, yang doanya makbul itu. Kata Abdullah bin Mubarak, nah saya beli yang ini aja. Berapa ini harganya? Kata orang kaya, ini saya dulu beli kemahalan, kata orang kaya. Ini saya belinya dulu 20 dinar ya, 20 dinar. Ini saya beli dulu kemahalan ya. Ternyata hamba ini sangat jelek sekali, pemalas. Sekarang biarlah, kalau kamu mau beli, kata orang kaya, saya jual setengahnya aja, saya jual 10 dinar aja. Kata Abdullah bin Mubarak, oh enggak, saya akan beli 20 dinar saja. Jadi walaupun orang kaya itu akan menjual si hamba itu karena pemalas seharga 10 dinar, maka dibayarlah oleh Abdullah bin Mubarak 20 dinar sebagaimana orang kaya itu tadi membeli si abid tersebut. Nah, setelah dibeli oleh Abdullah bin Mubarak, hamba sahaya itu, si budak hitam legam itu, dibawalah pulang oleh Abdullah bin Mubarak ke rumahnya. Sesampainya di rumah, oleh Abdullah bin Mubarak diperhatikan, ini bukan orang sembarangan, ini pasti adalah merupakan kekasih Allah, karena doanya mustajab. Setelah sampai di rumah Abdullah bin Mubarak, kemudian Abdullah bin Mubarak memberikan wadah ya, yang diisi air dan sandal. Air itu digunakan untuk berwudu dan sandal untuk dipakai oleh abid itu. Kemudian si hamba saya itu sesampainya di rumah Abdullah bin Mubarak, ya, dia pun wudu kembali dan sholat. Ya, tapi kaya-kayanya si hamba saya ini pun telah tahu bahwa dirinya itu telah diketahui oleh seorang yang alim, ya, bahwa kewaliannya sudah diketahui oleh majikannya yang baru, yaitu Abdullah bin Mubarak. Dia pun sholat 2 rakaat. Setelah itu, setelah sholat 2 rakaat, hamba saya itu sujud. Ketika hamba saya ini sujud, Abdullah bin Mubarak yang terus merasa kagum dengan hamba sayanya itu, kemudian dia deketin, doa apa lagi nih? Ya, jangan-jangan nih doanya makbul kembali. Si abid itu ketika bersujud ternyata doanya begini, ya sohibasiri inasiro kodoharo wala uridu hayati ba'damas taharo. Yang artinya, ya sohibasiri, wahai pemilik rahasia, wahai Allah yang punya rahasia. Inasiro, sesungguhnya rahasia, rahasiaku maksudnya, kodoharo, sudah muncul, sudah kelihatan, sudah ada yang tahu. Wala uridu hayati, dan tidaklah aku berharap hidupku ba'da mastaharo, setelah aku diketahui. Setelah abid ini membacakan doanya, tiba-tiba terdiamlah si hamba saya ini. Dia bersujud tidak pernah mengangkat kepalanya. Abdullah bin Mubarak sampai merasa kelamaan lah gitu menunggu. Gimana nih enggak bangun-bangun dari sujudnya. Tiba-tiba dideketin oleh Abdullah bin Mubarak dan dipegang oleh Abdullah bin Mubarak. Ya, dibangunin maksudnya. Tiba-tiba ternyata hamba saya itu pun telah meninggal dalam keadaan sujud. Ya. Ini suka dinadamkan ya. Ya sohibasiri inasiro kodoharo wala uri duhayati ba'da mastaharo. Itu doanya si hamba saya tadi yang bersujud meminta kepada Allah setelah ada yang tahu bahwa dia itu seorang wali. Dia pun tidak ingin hidup panjang,
maka dia meminta kepada Allah untuk dimatikan. Maka si wali tersebut, si hamba sahaya tersebut tadi meninggal dalam keadaan sujud. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, jangan menghina, jangan meremehkan, jangan merendahkan seseorang yang kelihatannya dia fakir, buruk rupa. Jangan. Kita menganggap seseorang dengan wajahnya, dengan keadaannya. Terkadang orang yang mulia itu ada di orang yang seperti itu. Jangan sekali-kali merendahkan, menghina seseorang karena fisiknya, karena keadaannya. Karena kadang-kadang wali Allah itu, para kekasih Allah itu berada pada orang-orang yang seperti hamba sahaya tadi. Dia walaupun pemalas, walaupun buruk rupa, walaupun fakir, ternyata dia adalah seorang kekasih, salah satu kekasih daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.